Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu, khususan al-kadhalika Syekh Ahmad Al-Hashimi syai'illahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena akhaffan nasi salatan, itu ya. Kan yang mana? Ini saya nandain karena idza atahu amru. Karena idza Lompat satu. Hah? Lompat. Sebelumnya belum dibaca ya. Karena akhaffan nasi salatan fi tamamin. Sebelumnya tadi. Apa enggak ada? Enggak ada makanya ini. Wah, percetakannya korupsi satu hadis. Karena idza atahu. Enggak ada. Nah, yang hijau ya enggak ada. Pak hijau apa hijau? Hijau. Wah, iya benar. Korupsi satu hadis itu. Hijau ini tanda ini tapi enggak. Gus Gembor ada enggak itu? Ada. Yang terjemah ada Gus Roy? Oh, berarti yang hijau memang dikorupsi satu ayat, satu hadis ya. Pencetaknya lupa ya. Kita nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Kana akhaffan nasi salatan fi tamamin. Ini hadis dari 903. Itu khusus membicarakan tentang kepribadian atau keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akhaffan nasi, seringan-ringannya orang. Salatan, salatnya fi tamamin, tapi dalam kesempurnaan. Salatnya ringan tapi sempurna. Ada hadis lain begini bunyinya. Kana akhaffan nasi salatan 'alan nas wa atulun nasi salatan li nafsi. Rasulullah itu akhaffan nasi salatan 'alan nas. Kalau salat dengan orang lain alias berjamaah, beliau itu akhaffan nas, salatnya paling ringan. Ringan itu berarti pendek. Tapi wa'atulun nas, dan paling panjang-panjangnya orang salatnya li nafsihi, kalau sendiri ya. Kalau kita kan kita balik ya. Kalau kita balik ya. Kalau sendirian ini pengennya buat kelar, apalagi kebelet ya. Pokoknya yang sunah-sunah tinggalin aja biar cepat kelar. Rasulullah itu pernah memarahi seorang sahabat, Mu'ad bin Jabal kalau nggak salah. Kalau nggak salah namanya Mu'ad. Mu'ad itu diutus untuk satu daerah, untuk beliau itu jadi pembimbing, ya penyuluh agama lah. Kalau dari sekarang Kementerian Agama disuruh jadi penyuluh agama di daerah tertentu. Sehari, 2 hari, 3 hari, akhirnya masyarakat warga di situ datang ke Madinah, lapor pada Rasulullah, ya Rasul, saya mau berhenti jadi orang Islam. Lah kok gitu? Saya kalau ibadah udah 5 kali sehari, lama lagi.
Saya mau jadi orang kafir aja enak, nyembah Tuhan suka-sukanya. Mau pagi, mau sore, bentaran boleh, nyembah patung. Kalau patungnya terbuat dari tepung, kalau lapar tinggal dipotek, dimakan. Ini jadi orang Islam susah ya Rasul. Akhirnya Rasulullah Mu'ad bin Jabal dipanggil, kemudian merubah cara sholatnya. Jadi Rasulullah itu nggak pernah negur orang sholat kecepatan, tapi pernah negur orang yang sholat kelamaan. Tapi cepet sama lama itu kan relatif ya. 10 menit itu bisa dibilang lama, bisa dibilang cepet, tergantung situasi. Nah, kalau nonton bola lagi seru-serunya itu kita kebagian setengah main, kebagian bentaran doang gitu ya. Coba kalau lagi nungguin bini di pasar, udah nggak ada tempat nongkrong, nangkring di pasar panas, 10 menit yo lama. Ya sama orang sholat. Saya pernah 2 malam berturut-turut, padahal sholatnya rakaatnya sama, tarawih 8 rakaat. Yang saya baca suratnya sama, tapi yang satu ditegur kelamaan, yang satu ditegur kecepatan. Yang satu di Kebun Baru itu, Al-Ikhlas ya Mas. Nah itu ditegur Pak, sholatnya kecepatan. Yang satu lagi di daerah Rawabadak sama, sholatnya 8 rakaat. Yang saya baca suratnya sama persis, tapi satu lagi baru Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung kelamaan, bisa dicepetin lagi gak lah? Berarti kan lama dan cepat itu relatif. Orang baca kulhu, kalau imami baca kulhu kira-kira lama apa cepat? Baca. Lah kalau bacanya kayak Muammar itu lama ya. Ya makanya cepat relatif, cepat dan lama itu relatif. Di ada kitab Maraqil Ubudiyah namanya. Itu tulisan Imam Ghazali, kemudian disyarah dalam kitab namanya kitab Bidayatul Hidayah, kemudian disyarah oleh Imam Nawawi Banten Maraqil Ubudiyah. Itu ada hadis bunyinya begini. Idza amma ahadukum falyukhaffif. Idza amma, ketika ngimami, ahadukum di antara salah satu di antara kalian, falyukhaffif, maka bikinlah seringan mungkin. Tapi kalau sholat sendirian, falyutawwil ma syaa. Kalau sholat sendirian mau dibaca panjang sampai Al-Baqarah selesai yo terserah. Om sendirian. Tapi imam kalau digaji gede ya panjang-panjang. Mang Iding, denger Mang Iding? Tinggal lapor Mang Iding. Asudes itu gajinya konon katanya melebihi gaji presiden di Indonesia. Waktu saya umroh Jumat yang dibaca kulhu. Kemudian saya cari di YouTube, ketemu itu tanggalnya. Pokoknya saya cari Asudes tanggal sekian, ketemu rakaat pertama ayat kursi, rakaat kedua kulhu. Itu kalau imam Jumat di Indonesia kayaknya ya enggak. Jelek-jeleknya imam di Indonesia biasanya masih waduha ma'alam nasroh itu. Lah ini kulhu, padahal gajinya ratusan juta katanya sih ya, bukan tetangganya, nggak tahu, nggak pernah dicurhatin masalahnya. Kalau yang pernah curhat tuh ya lain urusannya. Ya cuman ayat pertama itu ayat kursi, kemudian kedua kulhu. Cuman saya pernah nonton video cuman kunut doang 15 menit lebih. Kunut traweh, kunut witir. Sholatnya kan nggak dipotong tuh di potongan YouTube itu. Cuman baca kunut doang 15 menit. Ya mungkin wallahu alam lah ya. Kadang bacanya kulhu, kadang kunut doang aja 15 menit. Nama sholatnya berapa ya? Ya, bisa. Duitnya udah banyak jadi udah dibeliin dah. Udah banyak. Jadi yo relatif ya. Kalau kayak Anwar Zaid yo kulhu aja kesuwan. Daripada baca Ar-Rahman fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, enggak kelar-kelar. Lupa bismillah lagi. Lupa aku banyak rukuk, malah bismillah lagi bikin makmum gedek ya. Tidak surat.
itu gak dibayar aja panjang. Lah apalah. Justru memang ibarat kalau omongannya Prabu Anglingdarma itu. Orang kalau baru bisa silat 1-2 jurus pengennya berantem dulu. Tapi kalau udah jago malah malas berantem. Sama kalau ngimam udah profesional itu ngimami ya bacanya ya ulhu. Ya ngimam amatiran malah Ar-Rahman, ya enggak kelar-kelar. Lah iya, Rossi itu naik motor ngebut kan kalau balapan doang, kalau nggak balapan mungkin naik motor santai kali. Coba kalau anak-anak baru SMP di gangan ada polisi tidur aja ngebut. Iya Gus Roy. Ronaldo itu mungkin kalau nggak main, kalau nggak latihan ya nggak pengen nendangin bola ya. Karena hafan nasi salatan fi tamamin. Beliau itu orang yang paling ringan dalam sholatnya, tapi ya tetap sempurna. Sempurna itu artinya ya rukun-rukunnya tetap sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Kana idza atahul amru yasurruhu. Karena adalah Rasulullah itu idza atahu, ketika datang ke beliau al-amru urusan, yasurruhu, yang membuat beliau senang apabila hatinya lagi senang. Qala, maka doa yang beliau baca, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Itu alhamdulillahnya Rasulullah ketika keadaannya pas dengan yang diinginkan. Orang itu kalau keadaannya pas yang diinginkan kan senang hatinya ya. Begitu artinya senang, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah, sekabehane puji lillahi ku kagungane Gusti Allah. Wong Jawa ya. Kalau Pak Haji nggak tahu Pak Haji. Dulu saya ngajinya begitu Mas Pak Haji. Tahu ya berdatangan ini. Alladzi yadzat bi nikmatihi, kelawan nikmati zat tatimu dadi sempurna as-sholihatu, pira-pira kesolehan. Oh, itu ngaji Jawa wis. Ntar kasihan Gus Roy sama Pak Haji. Mang Iding juga. Naon ya. Kalau orang Jakarta kan alhamdulillah bermula puji gitu Pak Haji. Saya malah kalau baca itu bingung saya. Itu saya punya kitab terjemahan dikasih sama Bu siapa yang ngajar anak-anak lulusan nasi untuk mengiding loh, Bu Dinda. Malah bingung saya bacanya. Mending gak usah ada terjemahannya, malah bisa baca. Pakai bahasa yang Melayu Pak Haji, yang bermula itu. Nah, malah bingung saya. Alhamdulillah, semua puji lillahi, hanya untuk Allah. Memuji yang gak akan kecewa itu memuji Allah. Muji orang ya kecewa. Hari ini dipuji-puji, besok dimaki-maki. Oh ternyata itu. Ternyata ada udang. Waalaikumsalam. Sombong. 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 Kalau begini mah tadi bawa nasi. Nasi ada di dalam Pak Haji, tenang aja. Baru matang tadi. Udah penuh di situ sini. Nah, kalau ngeledekin kan enak kalau deket begini kan. Donatur. Buat pancingan. Karena idza atahul amru yasurruhu, ketika Rasulullah itu dapat yang menyenangkan. Qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Proyek tembus din, begitu hitung-hitungan ternyata lebihnya banyak. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Tuh hafalin.
Deal pokoknya. Wa idza atahul amru yakrahu, ketika datang hal yang tidak menyenangkan. Hitung-hitungan udah rinci banget. Begitu totalan akhir nombok, tekor, ada yang nggak kehitung, akhirnya nombok, proyeknya nombok. Alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi seneng ya alhamdulillah, susah ya alhamdulillah. Hitungan biar besok bawa durian. Ayo kerupuk dipikul ya. Ledek ya Mbak ya. Kalau Rasulullah itu melihat sesuatu yang beliau senang, yang beliau baca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Lah kalau melihat sesuatu yang beliau kok enggak senang, tetap memuji Allah, tapi pujiannya beda. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, segala puji lillahi hanya milik Allah, ala kulli hal, di atas segala keadaan. Hal itu keadaan, kondisi. Dua kondisi yang berlawanan tapi disikapi oleh Rasulullah dengan pujian alhamdulillah. Gimana kan proyek? Alhamdulillah. Lebihannya cukuplah dapat PCX 1. Lah besok-besok man gimana proyek? Alhamdulillah, PCX kemarin buat nombok. Lah orang bisnis kan ya begitu ya. Lah kalau karyawan mah pokoknya setiap tanggal ya wis nyorek ya segitu. Nah iya. Orang sering malah brengsek. Ketika dapat untung banyak diem-dieman, ketika tekor suwe apes sial kangkalan. Aduh, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita sehari-hari kan ya ketemunya dua hal itu ya. Kalau nggak bikin seneng ya bikin susah, ya wes dua-dua itu ganti-gantian. Ya kalau lagi senang alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Memuji kepada Allah ya dengan nikmat-nikmatnya akan sempurnalah segala kebaikan. Nah kalau lagi susah ya alhamdulillah ala kulli hal, tetap memuji kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini nasihatin kita kalau lagi ngumpul makan-makan ini. Lah ya temenan orang ini nasihatin kalau lagi ngumpul makan-makan. Karena adalah Rasulullah itu idza utiya, ketika dihidangkan bito'amin dengan makanan, akala maka beliau memakan mimma yalihi, apa yang terdekat dengannya. Nah ini kadang kita kan enggak ya. Sini. Saya ustadznya ini sini. Kebetulan di depan kita kok yang berhenti yang kita nggak selera. Wah, pedes. Wah, kebetulan yang depannya Pak Eko, wah ono enak. Sini. Ini ustadznya ini. Lah Rasulullah itu memakan, menikmati apa yang mimma yalihi, apa yang ada di dekatnya. Ya memang itu rezekinya yang di dekat itu. Tapi biasanya yang dekat ustaz mah yang enak-enak Pak Ustaz ya. Iya Pak Ustaz ya. Iya, biasanya yang dekat ustaz itu ya anggur. Lah, kalau yang di jamaah-jamaah yang nyempil-nyempil di pohon pisang itu ya diplastikin gitu ya. Ini ada pisang sisir langsung sini. Buntel. Orang sono itu mana? Dulu. Sekarang bawa pisang.
pokoknya apa yang di dekatnya itu rezekinya. Kalau kita ya kitanya yang mendekat ya. Karena idza utiya bi amin akala mimma yali. Ketika beliau disuguhi makanan, maka beliau memakan yang terdekat. Wa idza utiya bit tamri, ketika beliau disuguhi kurma, tamar, kurma. Jalat yaduhu, maka beliau begini, jalat itu begini. Apa itu? Oh, nadah. Kalau ayo ini beliau langsung tangannya begini. Nadah. Apa namanya? Nadah. Ya, kan bukan ada. biasanya ini kalau di budaya Arab kan makannya kan dulunya lesehan begini, lah terus diiderin. Nah beliau ketika diiderin itu langsung begini. Nah itu jalat itu begitu tuh. Nadangin. Yo segitulah terserah maknanya apa. Kalau orang Sunda naon ya bahasa begini. Nampani, ya wong Jawa nampani. Nampani ya. Nampanan. Jadi beliau itu apapun yang disuguhkan beliau terima gitu. Pokoknya asal ini langsung diambil. Jadi Nadah, kalau nadah yang Nadah sama nadah. ya wes pokoknya itulah maknanya, jalan itu maknanya begitu. Kalau di situ maknanya apa Pak? Keliling. Tangan beliau berkeliling. Berkeliling. Nadah sama. Ayo. Idza utiya, ketika beliau diberi, utiya itu kan fi'il majhul. Kalau bahasa Indonesianya itu pasif, kalimat pasif. Diberi. Berarti kan dikelilingi gitu. Jalat, maka begini tadi itu, ya dulu tangannya. Mengadahkan apa-apa lah namanya, pokoknya itulah intinya. Artinya begini loh, Rasulullah itu nggak pernah menolak ketika ditawarin. Kurma ini khusus kurma tadi ya? Ya kurma, teksnya kurma. Lah mungkin kalau dulu di sono ada mangga, mungkin ya mangga nanti. Pisang ya pisang. Makanya kan tekstualnya ya kurma, tapi kan Rasul dulu memang makanan kesukaannya kurma karena memang hasil bumi di sono yang menonjol ya kurma. Lah seandainya nabinya itu kok orang bojong. Jengkol. Artinya kan beliau itu kan cinta produksi apa kalau iklannya Kosmos dulu itu produk dalam negeri lah, produk dalam negeri Madinah Mekah kan kurma dan Rasulullah ya sangat menyukai itu. Tekstualnya kurma yang disuguhkan ke beliau langsung nerima. Nampani orang Jawa ya, orang Sunda ya sami nampanan. Nah ya wis itu. Beliau itu kan nggak pernah menolak ketika ditawari makanan, tapi kalau nggak ditawarin ya nggak minta. Kalau ditawarin diterima. Masalah dinikmati dan enggak itu kan ya urusan nanti, itu di hadis bawahnya nanti ada. Nah itu hadis bawahnya. Karena idza utiya, karena adalah Rasulullah itu idza utiya ketika diberi bibaku roti tamroti, tamar kurma yang belum matang. Bakuroh itu belum matang nih. Muda. Iya, dari kata bakar itu pagi. Berarti yo kurma yang belum matang. Aslinya malah tambah enak yang itu ya. Ceprus-ceprus. Wa ba'aha ala ainaihi, maka beliau meletakkan di depan matanya. Summa ala syafataihi, kemudian ke apa ini? Hujan ya? Hujan. Gerimis. Bibirnya. Berarti enggak beliau makan berarti ya. Cuma dilihatin begini, dicium-cium gitu kali ya. Waqala, dan kemudian beliau berdoa, Allahumma kama araitana awwalahu fa'arina akhirahu. Allahumma ya Allah, kama araitana, seperti engkau memperlihatkan kepada kami awwalahu, awal dari kurma ini yang masih muda ini loh maksudnya. Fa'arina, maka perlihatkan kepada kami akhirahu, akhirnya alias matangnya. Ini saya baca dalam syarah, dalam penjelasan itu ada anjuran
Ini kalau konteksnya buah-buahan ya, ketika lagi kembang itu kan pentilnya itu banyak banget ya. Nah, ketika itu pentil Indonesianya apa? Tersaru lagi. Apa ya? Kalau mangga itu yang calon buah kan masih segini-gini loh. Kalau orang Jawa pentil namanya. Apa Pak Haji? Orang tahu ya Pak? Nah, pentil. Sama pentil ya. Kalau orang Sunda naon ya? Bukan pentil bukan. Pentil yang dibuat itu. Bukan pentil. Yes, pokoknya calon buah yang belum jadi buah itu. Sama kayak mangga itu, depannya Pak Ustadz Yunus itu kayak begitu tuh, kan segini-segini tuh. Nah, ketika pas lihat itu dianjurkan untuk membaca doa ini. Allahumma kama araytana awwalahu fa'arina akhirahu, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami di awalnya dan perlihatkan kami di akhirnya. Maksudnya itu biar pentil ini tetap jadi sampai nanti bisa dinikmati. Karena pentil itu kadang pentilnya banyak, tahu-tahu rontok habis. Proyek ya begitu man. Ketika baru melihat, ya Allah perlihatkan seperti engkau melihatkan awalnya, perlihatkanlah akhirnya. Biar ketika tawar-tawaran ini harganya cocok sampai akhirnya nanti cocok. Catet mantu. Allahumma kama araitana awwalahu fa'arina akhirahu, ya Allah, seperti engkau memperlihatkan padaku awalnya. Awalnya kalau orang dapat proyek itu kan harapannya untung, betul ya? Nah, ketika orang punya buah-buahan, punya kebun kan harapannya kebunnya ini jadi. Maka fa'arina akhirahu, maka izinkan untuk kami melihat akhirnya atau hasilnya. Seperti di awal harapannya bagus, ya hasilnya bagus. Belum tentu ya tadi udah dihitung perinci, ternyata jebol ada yang kelewat, gak kehitung, akhirnya langsung akhirnya gak sesuai dengan harapan di awal. Maka doanya Allahumma kama araitana awwalahu fa'arina akhirahu. Kalau tekstualnya ya Rasulullah itu pengen melihat kurma yang mentah itu sampai nanti jadi matang. Sumayutihi, kemudian beliau memberikan kurma yang mentah itu mayyakulu indahu, siapapun yang ada di sekitarnya, minasibian, ke anak-anak. Karena memang kurma yang masih muda itu lebih disukai anak-anak. Itu tekstualnya begitu. Kontekstualnya, yuk kita sekarang kalau diberi makanan yang kita nggak begitu suka, ya wis diterima, nanti bisa diberikan ke yang lain. Umpama kita orang tua diberi permen, jajanan ciki, apa, ya wis terima aja. Nanti yo dikasih ke anak-anak. Kontekstualnya kan begitu. Tekstualnya Rasulullah itu dikasih kurma yang masih mentah, nggak beliau makan, hanya dilihatin sambil berdoa Allahumma kama araitana awwalahu wa arina akhirahu. Kemudian beliau memberikan ke orang lain. Nah, kalau di sini diberikan ke orang-orang yang ada di sekitarnya, minasibian, sibian itu anak-anak. Ya karena mungkin kurma yang masih segitu itu lebih didemenin anak-anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya menyenangkan orang yang memberi ya. Orang kalau memberi ditolak itu kan kadang apa nggak enak ya, sampai dia nggak mau ya, tersinggung atau gimana ya. Kecuali orang yang agak aneh, dia ngasih nggak terima, alhamdulillah, jadi balik lagi. Lah umpama ada orang dianterin, lah yang dianterin nggak mau, langsung alhamdulillah, untung dia nggak mau. Coba kalau dia mau, berkurang jatah saya. Lah, orang yang berpikiran begitu kan ada aja ya.
Orang ngasih tapi memang awalnya nggak niat-niat ngasih. Lah begitu ditolak, alhamdulillah. Untung nggak mau. Kalau mau, wah. Tujuannya basa-basi doang saya. Iya. Dia mau. Ini kerupuk basa-basi nggak, Mas? Boleh bilang pancingan. Takutnya jadi empan doang nih, Mas. Ngelemar cacing pengen dapat emas itu. Biar doanya manjur. Setelah ngajari makan, sekarang ganti ngajari tidur. Loh, Rasulullah komplit ajarannya. Tadi kan diajari makan ya, sekarang diajari tidur. Tadi diajari sholat, diajari bersikap, mau seneng mau susah tetap alhamdulillah. Habis diajari makan, sekarang diganti diajari tidur. Karena idza akhadha madja'ahu, karena adalah Rasulullah. Idza akhadha madja'ahu, ketika akan berbaring, ketika mau rebahan, mau tidur, minal laili, di waktu malam. Wa doa, maka beliau meletakkan yadahu, tangannya, tahta khaddihi, di bawah pipi. Berarti miring ya, begini ya. Tidurnya miring. Berarti miringnya ke kanan ya. Nanti ada hadis bawahnya lainnya itu. Wa doa yadahu tahta khaddihi, beliau meletakkan tangannya di bawah pipi. Awalnya begitu, selanjutnya ya sumpuk. Yang penting kan awalnya begitu. Awalnya, selanjutnya yo tengkurap, yo celentang, yo nungging, yo muter, yo boh. Summa yaqulu bismika Allahumma ahya wa bismika. Nah, ini yang ngamalin anak kecil, orang tua kayaknya enggak. Anak kecil tuh yang baru tuh anaknya tuh Resio. Ah, beneran? Iya, kalau bapaknya mampu. Kalau udah baca, bapak mau baca bapak ya. Bapak mau udah baca. Bapak mau baca dalam hati. Punya anak segitu hati-hati, Ris. Doa itu jangan ditulis di tempat tidur, takutnya diapalin sama anaknya. Umpamanya sekolah di sekolahan, coba bacain tempat tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna. Lah Pak bacanya itu, oh saya sering dengar Bapak bacanya doa itu. Salah itu nggak boleh. Eman nggak tahu deh, orang polos sih nggak tahu. Oh nggak pernah doa mas kayak gini, celingkri. Langsung celingkri tuh ya Mbak dia. Doain. Apalagi hujan-hujan begini mana ya Allah. Bismika, dengan menyebut namamu Allahumma ya Allah, ahya, engkau menghidupkan. Wa bismika, dan dengan namamu amut, aku dimatikan. Mati hidupku dengan nama Allah. Wa idza staiqadha qala, dan ketika bangun beliau membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari, sahih hadisnya. Ini doa yang manjur, doa-doa begini nih. Begitu dibaca doa langsung tidur, doa manjur ini. Doa makan, itu doa yang manjur itu. Kalau doa kaya lama, harus sabar, harus kerja dulu ya. Kalau doa makan kan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, langsung makan. Kan manjur berarti doanya kan ya. Doa tidur ya, doa masuk kamar mandi, doa-doa yang mustajabah itu. Doa kamar mandi mustajabah loh. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, langsung. Terus kadang ya malah lupa enggak baca ya. Wong kebelet langsung lompat. Suwen. Beliau meletakkan tangan di pipi, kemudian baca Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dan ketika beliau bangun, alhamdulillah, segala puji lillahi, hanya Allah, alladzi yalah zat ahyana, yang menghidupkan kami,
ba'dama amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihi, dan kepadanya an-nusyur, nanti akan kembali. Setelah malam dimatiin, dihidupin. Lah kalau seandainya malaikat yang bawa roh kok lupa, ya bablas, lupa nggak mulangin. Atau mau dipulangin cuman lupa, ini punya siapa ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza arada, ketika Rasulullah itu hendak ayyana tidur, wa huwa junubun, dan ia dalam keadaan junub. Habis nuain kan junub ya, mau tidur dalam keadaan junub. Tawad doa, maka beliau wudu ahli salati, seperti wudunya ketika sholat. Kalau langsung mandi kok dingin, atau mungkin airnya nggak ngalir, ya wes wudu baru tidur. Ini habis begitu langsung kelepus, langsung wudu dulu kalau mau tidur. Lah kalau langsung mandi yo alhamdulillah. Lah kalau mau mandi kok dingin atau apa, wes minimal wudu. Wa idza arada an yakula aw yashraba wa huwa junubun. Kalau hadis-hadis begini, ini yang tahu kan tentu orang dekat ya, istrinya. Makanya Aisyah itu menjadi wasilah, menjembatani hal-hal yang urusan pribadi. Nah ini kan urusan pribadi. Habis junub, kalau mau tidur, wudu. Yang lihat siapa? Ya istrinya. Lah kalau orang lain mana tahu, masa tetangganya. Gimana ya? Lah masa Mbak Slamet yang lihat tuh, man wudu kok jam segini, oh berarti kalau tetangga ya enggak. Istri yang paling tahu kebiasaan suami lah ya istri. Wa idza arada ayyakula, dan beliau kalau mau makan, au yashroba, atau minum, wa huwa junubun, sedang dalam keadaan junub. Wah habis nuain lapar, mangan, rokok. Iman gak merokok ya? Merokok, mangan ya Iman ya? Lapar mana habis itu ya Man? Ngantuk. Ternyata tidak seseprong kayaknya. Iya, kayaknya sangar, ternyata ngantuk. Wa huwa junubun, maka ketika seperti itu dia junub, ghasala yadahu, beliau mencuci tangannya, summa yakulu wa yashrabu, kemudian beliau makan yo minum. Lah mongso habis begitu kok langsung makan gak cuci tangan, kayak kebangetan temen ayo. Bayangkan apa Riz? Loh kan berantem mengiding. Mongso habis begitu kok yo langsung ke dapur. Enggak cuci tangan dulu, kebangetan. Rawahu an-Nasa'i an Aisyah. Berarti yang bercerita ini kan Aisyah, istrinya. Nah kalau tetangga ya, makanya tentang hal-hal yang mandi, junub dan lain-lain, pokoknya urusan-urusan pribadi, hal-hal yang bersifat pribadi, itu yang bercerita atau yang meriwayatkan hadis rata-rata adalah istrinya Aisyah, kecuali Rasulullah sendiri yang menyampaikan. Misalnya ketika sahabat Ali, mantu beliau itu ngadu, cuman curhat pada mertuanya, tapi malu-malu karena sahabat Ali itu madza itu orang yang sering keluar madzi. Madzi bukan mani loh ya. Kalau mani, sperma itu dia tidak najis, tapi wajibnya mandi. Kalau madzi itu kebalikannya, madzi itu najis, tapi ia hanya wajib dicuci, tapi tidak wajib mandi. Bedanya
bedanya. Ini kalau ngaji fikih, sebetulnya dulu udah waktu ngaji kitab Kasifatus saja, cuman udah bertahun-tahun yang lalu takutnya lupa. Kalau mani itu keluarnya kayak dihentak tuh. Gimana ya? Ya kayak dihentak itu. Tapi kalau mani itu enggak, tahu-tahu basah aja itunya itu. Ya benar, ketika nafsu lagi tinggi, lagi on lah ya. Lah kok keluarnya itu ngehentak itu sperma. Tapi kalau keluarnya kok hujan-hujan kok bahasnya begini. Ada anak-anak dari sini. Ada apa di dalam nggak kedengeran, udah tenang aja. Tapi kalau keluarnya kayak orang ngeces, kayak orang ngiler gitu, itu namanya madhi. Lah madhi itu najis, tapi tidak wajib mandi, hanya wajib dicuci karena hukumnya sama dengan air kencing. Ya sama ketika tegangan tinggi juga, atau kok tiba-tiba kok basah, itu namanya madhi. Tapi kalau keluarnya alah udah ngalami semua ya. Yang repot itu ngaji begini, kalau ngaji pengajian mak-mak bingung neranginya. Lah iya udah. Lah kalau laki-laki semua kan luas kan ngomongnya kan. Apalagi udah Kalau mama yang nerangin ya ibu-ibu. lah iya lah, kebetulan kalau ngaji fikih pas bahasan itu apa ya dilompati. Emak itu biasanya bisa. Ya. Lah sahabat Ali itu orang yang mazza itu gampang keluar mandi itu tadi. Lah ketika curhat dengan Rasulullah, berarti ini kan hadis yang berkenaan dengan hukum, tapi yang bercerita bukan istrinya, orang lain, mantu kan, karena tinggalnya beda rumah kan statusnya kayak orang lain. Akhirnya karena para sahabat dengar, oh ini hukumnya seperti itu, kalau mandi itu tidak wajib mandi. Jadi ketika tegangan tinggi tiba-tiba keluar, belum tentu itu mandi. Lah kalau Syahwat. oh bukan, tegangan lagi tinggi, tapi tiba-tiba sebelum itu keluar udah keluar duluan. Kamu nonton itu loh, nonton. Nonton dangdut koplo. Tahu-tahu basah gitu, tahu basah. Tahu-tahu basah. Kalau mani itu kan keluarnya kayak jeruk, ada rasa nikmat. Teman saya masih aja nanya. Pura-pura, padahal mah pengalaman banget ya. Kamu mana? Lah kalau mani itu keluarnya ya tiba-tiba kayak keluar aja. Ya, kayak orang ngeces itu. Kayak orang ngiler. Nah, kayak orang ngiler. Nah, itu mani lah. Status hukumnya yang nanti berbeda masalahnya. Kalau hanya keluar mani, tidak keluar mani, hanya wajib dicuci dan itu najis. Tapi kalau sperma itu tidak najis. Wong kita itu asalnya dari situ. Lah kalau sperma itu najis, ya kita najis semua. Biar cakep ganteng kayak apa ya najis semua. Lah kalau lagunya Roma Irama itu. Jangan mentang-mentang. Nah. Ya ada Pak Idris ya, yang pecinta Roma Irama. Oh, lagi sibuk ya. Ada proyek. Nah, itu maksudnya tentang hukum-hukum berkenaan yang pribadi. Ya tadi mayoritas itu bersumber dari Aisyah. Tapi ada juga yang karena berawal dari pertanyaan sahabat, termasuk masalah mandi itu tadi. Oh, itu ada anak kecil tuh, anak kecil tuh. Ada pen. Ada pen. Ya, ini lu ngerti ini. Ah, Itu. Bapak marah. Bapak marah. Rawahu an-Nasa'i an Aisyah radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahim. Kana idza arada ayyarkuda. Karena Rasulullah itu idza arada hendak ayyarkuda, tidur. Wa doa yadahul yumna, beliau meletakkan tangannya yang kanan tahta khaddihi, di bawah pipinya. Berarti kan miring ke kanan ya. Saya pernah baca tulisan di Facebook, kenapa Rasulullah mengajarkan ketika awal tidur kita miringnya ke kanan. Karena paru-paru dan lain ini kan adanya di sebelah kiri.
Kalau kita miringnya ke arah kiri, ini ke apa ya, ketindih apa ya. Jadi napasnya kurang los. Itu tulisan artikel di Facebook, wallahu alam benernya seperti apa. Los ya. Kalau tengkorak ini gimana? Gelundung. Nah kalau tengkurap malah lucu kan. Kayak Joni Jomplang. Summa yaqulu, kemudian beliau berdoa, Allahumma kini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Nah ini redaksi lain doa tidur. Cuman kan nggak umum yang ini ya. Yang umum kan yang bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ini doa cuman nggak umum. Allahumma kini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Allahumma ya Allah, kini jauhkan aku azabaka, azabmu. Yauma tab'atsu ibadaka, ketika engkau membangkitkan ibadaka, hamba-hambamu. Ibad itu jamak dari abdu. Salah sama rotin 3 kali. Karena idhashtaka, karena adalah Rasulullah idhashtaka, ketika beliau sakit, Rokohu mengobatinya Jibril. Wah, dokter pribadi ternyata ya. Apa-apa ini rokok, makan rokok. Pak Ustadz Kohar kadang itu kalau ada yang ini imajinasinya berkeliaran ya. Rokok, maka rokok lah gitu ya. Itu tafsir jalan lain itu. Itu bisa buat hadis rokok kan? Hadis rokok. Karena idzastaka rokohu Jibril. Rokok, ruqyah itu ruqyah. Nah, kalau ruqyah kan udah jadi bahasa umum kan ya. Rokok mengobati. Rokok itu fi'il madhi. Kalau rokok ya rabbi ruqyatan, jadi masdar ya, masdar. Rokohu Jibrilu. Mengobatinya Jibrilu. Sapa Jibril? Nah, mana Jawa kan kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzastaka nalika gerah sinten Rasulullah. Raka maka ngobati hu ing Rasul Jibrilu sinten malaikat Jibril. Itu kalau santri Jawa begitu mananinya Pak Haji. Kala kemudian berkata bismillahi yubrika min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idza hasada wa min syarri kulli dhi ainin. Rawahu Muslim an Aisyah. Aisyah lagi yang meriwayatkan. Ya, istri kan yang paling tahu suami kan. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Yubrika, menyembuhkanmu, min kulli da'in, dari setiap penyakit, yashfika, dan menyehatkanmu, wa min syarri hasidin, dan dari keburukan orang-orang yang hasud, idza hasada, ketika dia hasud. Biar dia orang hasud, tapi kalau pas nggak hasud kan ya nggak apa-apa tuh. Makanya min syarri hasidin idza hasad. Orang hasud ketika hasud. Punya sifat hasud, tapi kalau pas nggak hasud kan ya ora apa-apa. Wa min syarri kulli dhi ainin, dan dari keburukan setiap ain. Ain itu kalau di situ di mana ya Bapak? Ain, Mata jahat. mata jahat. Ainin kan hanya mata ya. Awalnya begini, kalau saya baca sarannya adalah kitab ini, penyakit ain itu begini. Orang yang nggak suka dengan kita, itu dia akan matanya jelalatan, nyari-nyari cara untuk menjatuhkan kita. Itu ainin itu gitu loh. Nah, makanya orang yang paling perhatian sama kita itu aslinya kan orang yang nggak seneng sama kita tuh ya. Kita ngapain aja diperhatiin loh. Dipantau. Nah, ainin itu memantau. Dengan memantau tapi tujuannya untuk jatuhin kita.
Hati-hati loh Bang. Jadi pengusaha itu biasanya banyak yang hasut. Tapi saya baca tulisannya Syekh Mutawalli Sya'ro, itu beliau bilang begini, kalau kita dalam hidup kok nggak ada yang hasut, berarti kita orang gagal. Saya bayang-bayangin, oh iya, orang yang dihasuti orang itu berarti orang yang dari satu sisi punya kesuksesan, punya keberhasilan. Lah kalau hasut sama orang gagal, itu yang dihasuti apanya? Orang gagal mau dihasuti. Oh, saya hasut sama dia kayaknya kok gagal banget usahanya. Apa yo? Ada juga celeng juga kan? Yang ada juga celeng juga itu dia. Yang hatinya celeng orang. Iya, tulisan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau bilang begitu. Kalau kita kok gak ada yang hasut, gak ada yang iri sama kita, berarti kita orang gagal. Semakin ada yang iri berarti semakin sukses. Maka semakin sukses orang makin banyak musuhnya. Rasulullah itu musuhnya lebih banyak daripada kita. Orang sedunia ini yang gak senang dengan Islam pasti musuh Rasulullah. Pasti. Ya maka semakin sukses semakin banyak musuhnya. Kalau makolahnya Gus Kausar itu hampir mirip dengan itu, cuman beliau makolahnya pakai bahasa Arab. Yo tadi itu berbahagialah, katanya di makolahnya Gus Kausar, berbahagialah orang yang hidupnya banyak dihasuti orang, berarti orang itu orang sukses. Dari sisi sukses itu kan macam-macam ya, dari sisi keluarga, dari sisi ekonomi, dari sisi keilmuan, dari sisi posisi di masyarakat dan lain-lain. Lah orang kok gak ada yang hasut berarti orang gagal. Lah orang hasut gak apa-apa, yang penting yang gak pakai ain tadi loh. Ain itu orang yang hasut nyari-nyari cara untuk menjatuhkan kita dengan berbagai macam cara dilakukan untuk menjatuhin. Nah itu ain. Makanya di surah Al-Falaq yang qul a'udzu birabbil falaq itu kan turun ketika Rasulullah dalam satu makalah kena penyakit ain. Ada orang hasut yang ngambil bekas sisiran rambut beliau ini, rontokan rambut, kemudian diikat jadi 11 ikatan, kemudian dilempar ke sumur. Nah ketika itu Rasulullah ya ngalami badan yang nggak nyaman lah, dia sakit biasanya. Kemudian turun surat itu kan 11 atau 9? 11 ya? 11 ayat. Lah ketika surat itu turun, qul a'udzu birabbil falaq, yang diiketan itu, yang di bundelan itu. Kalau orang Jawa bundelan ya? Kalau orang sini apa? Bundelan. Iya, tali diketin dulu. Saya bundel ya. Nah kayak tambang itu loh, yang di situ kan dibundel itu kan. Nah itu ada 11 bundelan. Lah ketika dibaca satu qul a'udzu birabbil falaq, lepas sampai semua minal jinnati wan nas, 11 lepas. Begitu 11 itu lepas, sakit yang dialami oleh Rasulullah hilang, alias sudah terbebas dari penyakit ain yang bersumber dari hasidin idza hasad. Orang yang hasud dan nyari-nyari cara supaya yang dihasuti itu jatuh. Ya dengan berbagai macam cara, ada kadang ya cara yang pakai kasat mata, ada yang enggak goib, tahu-tahu awalnya mau kerja itu males. Bukan kok berarti dikirim goib perutnya ada radio, yo enggak. Yo enggak. Hawanya tiba-tiba kerja males, hawa-hawanya terus pokoknya pengen rebahan, padahal lagi banyak-banyaknya proyek. Hati-hati man, kalau tiba-tiba males itu berarti ada hasidin idza hasad. Biasanya orang hasud itu orang yang sefrekuensi. Supir ya mas supir. Nah iya begitu emang. Merbuat ya sama merbuat, ustad ya sama ustad, tukang interior ya sama tukang interior. Lah ustad kok hasutin tukang interior yo? Apa hubungannya? Itu Bang Idi. Jadi mungkin ustadnya kesel. Kan set di musola belum dibaca. Itu
ya bisa jadi itu. Belum ada gambarnya. Kok bisa nyampe ke situ ya, Man? Bukan saya loh ngomong loh, Man. Bukan, Man. Saya cuman iya. Saya menanya apa namanya di Juro Al-Falaq tadi itu ya. Dan itu di Allah Besari Hasini di Hasan tuh ya. Itu kan kalau kita artiin aja dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah itu artinya orang dengki sama kita karena kita juga dengki tadinya atau bagaimana tuh? bukan. Iya, kalau dilihat dari situ. Setiap kita meraih kesuksesan itu pasti ada orang yang nggak senang. Orang nggak senang itu kalau cuma nggak senang nggak apa-apa. Kalau cuma hasad nggak apa-apa. Kalau cuma hasad itu berarti orang yang hasud. Kalau dia iri nggak apa-apa, Pak. Yang bahaya itu ida hasad, ketika dia iri. Lah kalau cuma iri tok apa-apa. Tapi kalau dia iri kemudian lanjut di hadis itu mingkulli apa tadi? Ain, ia melancarkan cara-cara untuk menjatuhkan. Lah itu yang perlu kita kul aku berlindung kepada birabbil falak, dengan zat Allah Tuhan yang apa itu al-falak apa? Kegelapan ya? Waktu subuh. Karena biasanya kan nyerangnya menjelang subuh. Makanya orang sebelum subuh supaya suruh bangun itu biar nggak diserang itu. Serangan fajar, bener. Serangan fajar. Berarti yang bahaya itu orang hasud ketika ia hasud. Kalau cuma hasud artinya kepengen tok, hasud itu artinya kan kepengen ya. Bagus. Tapi kalau dia melancarkan ain tadi itu serangan, pengen menjatuhkan kita. Lah orang-orang Madinah dulu sama Rasulullah itu kan bajinya setengah mati, hasudnya setengah mati karena tokoh-tokoh yang dulu ditokohkan begitu Rasulullah datang, tokoh itu udah gak dianggap lagi. Terus mereka pada beralih ke Rasulullah, umpama sini saya tokohnya umpama. Lah kemudian datang baru, kemudian pada lari ke sono semua. Wah, kurang ajar gara-gara dia. Akhirnya langsung itu loh maksudnya. Itu ini begitu tuh. Oh, interior nih aman nih, pokoknya di Villa Mahkota dipegang Jaya Perkasa. Lah besok-besok Pak Eko malah bikin. Lah Eman semeter 500 umpama. Pak Eko bikin 300. Kemudian kata Eman, kurang ajar langsung terus Pak Eko hawanya mau kerja males, ya itu kena ain. Tapi kalau Pak Ekonya pas dibuat lagi, suara mental. Balik, malah sini yang males. Gitu loh maksudnya begitu Pak Haji. Nah itu biasanya kan berlaku di orang yang punya kepentingan yang sama. Nah kalau yang tadi tukang uduk kok kasutin sama Gerisyo. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya santet lah gitu. Intinya begitulah. Ilmu hitam. Tamengnya al-falak. Iya, kepala Anas.